Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul alamin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fil ayatul ukhar, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wa fil ayatul ukhar, rabbi habli minas solihin. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, segala penghormatan, keberkahan, keselamatan, kebaikan adalah milik Allah. Hari ini, di hari Jumat yang penuh kemuliaan, penuh dengan keberkahan, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat. Dua nikmat yang paling mudah dilupakan oleh manusia di muka bumi. Kita baru tahu pentingnya sehat ketika sudah jatuh sakit. Kita baru tahu pentingnya sempat ketika segalanya sudah terlambat. Salawat beriring salam yang berupa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kita kirimkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku khatamul anbiya wal mursalin, nabi dan rasul terakhir. Melalui khutbah singkat pada hari ini, Hatib berwasiat kepada kita semua, termasuk kepada diri Hatib sendiri. Sejauh kita berjalan akan sampai ke batas. Sejauh kita berlayar akan sampai ke pulau. Yang dikagumi pada saatnya akan musnah. Yang disayangi dan dicintai pada waktunya juga akan berpisah. Sebelum ajal datang merenggut nyawa, sebelum berpisah ruh dengan jasad, kita punya dua tugas besar. Pertama adalah fastabiqul khairat. Berlombalah, bergegaslah, bersegeralah untuk berbuat kebaikan. Apa yang kita tanam itulah yang kita panen. Apa yang kita semai itulah yang akan kita petik hasilnya. Yang kedua, tugas besar itu adalah wasari'u ila maghfirah. Bergegaslah untuk menjemput ampunan dari Tuhan. Sebelum napas kita sampai di tenggorokan,
kita masih punya kesempatan untuk mendapatkan maghfirah. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak kisah yang Allah ceritakan langsung kepada kita semua tentang kisah anak yang menjadi anak soleh, begitu juga anak yang menjadi anak durhaka. Anak yang soleh bisa jadi buah hati belahan jantung, pelanjut cerita penerus sejarah, penuh dengan keberkahan, walaupun ayah ibunya sudah terbaring di bawah rindangnya pohon Kamboja. Tapi anak durhaka justru akan tetap memberikan musibah dan masalah kepada orang tua dan orang-orang yang terdekat dengannya. Bahkan walaupun orang tuanya telah berada di alam baka. Oleh karena itu, Allah ingatkan kita tentang tanggung jawab besar itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu, ujian berat, persoalan besar, masalah yang tidak ringan, problem yang sulit. Hartamu, anakmu akan jadi fitnah, ujian berat bagimu. Oleh karena itu kita tahu di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, nikmat yang paling rendah, paling bawah, itu adalah harta dan jabatan. Bapak saudara, kalau dapat harta dan jabatan jangan terlalu bangga. Itu nikmat yang termasuk nikmat yang paling rendah. Harta kita yang paling terakhir cuma kain kapan, lainnya warisan. Pangkat yang paling tinggi pensiun. Apa yang mau dibanggakan? Nikmat yang paling besar, paling luar biasa itu justru adalah anak yang soleh. Kalau orang tua dapat anak, lalu anak itu jadi anak yang soleh, itulah nikmat terbesar dalam hidupnya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim dahulu, dia tidak minta anaknya sekedar pintar, cerdas, cerdik, pandai. Dia hanya minta satu. As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku anak yang soleh. Di usia lanjutnya Allah anugerahkan karunia itu. Lahir dari Siti Hajar, Ismail jadi nabi, luar biasa kesolehannya. Ketika mau disembelih pun tidak ada gentar dan takutnya. Bahkan menyerahkan batang lehernya untuk disembelih oleh ayah kandungnya. Kesolehan yang luar biasa, dan mungkin tidak akan kita dapatkan dengan anak-anak kita zaman sekarang. Jadi nabi, penerus risalah, pelanjut sejarah. Anak kedua dari Siti Sarah, Ishak, lagi-lagi
masih soleh, juga jadi nabi. Maka nabi dan rasul yang langsung punya anak, dua orang jadi nabi dan rasul, Nabi Ibrahimlah orangnya. Ismail, Ishak. Nabi Zakaria ketika usia sudah sangat lanjut, sudah renta, sudah sangat uzur, tapi belum juga dikasih anak, belum dikasih keturunan, yang dia minta kepada Tuhan sebelum ajalnya datang merenggut nyawa, lagi-lagi minta diberikan penerus, pewaris berupa anak yang baik. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan sampai tinggalkan Engkau tinggalkan aku sendirian. Jangan sampai aku hidup sebatang kara ketika ajalku sudah dekat, umurku sudah lanjut, tubuhku sudah mulai lemah, aku tidak punya apa-apa, tidak punya pewaris, tidak punya keturunan. Karuniakan kepadaku ya Allah, yang akan mewarisi, karena Engkaulah sebaik-baik pemberi waris itu. Diulang, dimohon, diharap, diminta berulang kali. Rabbi habli min ladunka zurriyatan thayyiban innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Tuhanku, karuniakan kepadaku anak yang baik, yang baik, karena Engkaulah yang akan mendengar doa, Engkaulah yang akan menjawab permohonan. Allah kasih di usia lanjutnya, lagi-lagi jadi nabi. Nabi Zakaria punya anak yang juga jadi nabi dan rasul, Nabi Yahya. Usianya memang tidak terlalu panjang, tapi kisah mereka tetap jadi sejarah untuk contoh kepada kita. Di zaman kita hari ini, tak karena kita terlalu memanjakan anak kita, terlalu menuruti keinginannya, terlalu memuja dan memujinya, kadang anak sudah lupa diri dan lupa daratan. Kadang anak tidak tahu kita kemana arah perjalanannya, tahu-tahu pulang bahkan sudah jadi jenazah, tahu-tahu pulang, tahu-tahu sudah dapat kabar dalam penjara. Ada apa di balik itu? Hartamu, anakmu akan jadi bahan ujian untukmu. Maka kalau kita sekedar dikasih nikmat oleh Allah berupa harta, itulah yang paling rendah. Tapi kalau kita dapat anak soleh, barulah keberkahan itu akan melimpah. Anak soleh tidak harus anak kandung. Anak soleh bisa jadi anak asuh, bisa jadi anak angkat, bisa jadi anak didik, bahkan bisa jadi anak yatim. Rasulullah ketika hijrah dari kota Makkah ke Madinah, onta beliau diperebutkan di kota Madinah waktu itu yang bernama Yasrib, kota Yasrib. Apa kata Rasulullah? Lepaskan tali ontaku ini. Dia tahu di mana aku harus berhenti dan di mana aku harus singgah, di mana aku harus bermalam. Dilepaskanlah onta Rasulullah jalan di kota Madinah. Berhenti pertama onta itu di sebuah tanah lapang, tempat menjemur korma. Tapi onta itu malah bangkit lagi. Rasul pun tidak turun, jalan lagi. Kita tahu kemudian di tanah lapang itu hari ini dibangun Masjid Nabawi.
masjid terbesar kedua di muka bumi, sudah sanggup menampung 1,8 juta jiwa, 1,8 juta jemaah sekali sholat. Berhenti yang kedua, onta Rasul sudah tidak mau lagi berdiri, tidak mau jalan, tidak mau bergerak, bukan di depan rumah orang kaya, bukan di depan rumah paling besar, paling megah, paling luas pekarangannya, justru berhenti di rumah orang biasa, yang rumahnya pun biasa-biasa saja, rumah Abu Ayyub. Apa beda rumah Abu Ayyub dengan rumah-rumah yang lain ketika itu di kota Madinah? Rumah Abu Ayyub bedanya, kalau besar kalah dengan yang lain, kalau megah tidak banding dengan yang lain, kalau bagus tidak imbang sedikit pun. Bedanya cuma satu, di rumah Abu Ayyub ada 6 orang anak yatim yang tinggal dan bersama dengan keluarga Abu Ayyub. Di rumah inilah Rasulullah ontanya tidak lagi mau bergerak dan berjalan, tidak mau lagi bangkit. Di rumah itulah Rasul tinggal di kota Madinah. Dan kita tahu sampai hari ini bagaimana Rasulullah peduli kepada anak-anak yatim. Aku dan penyantun, pemerhati, pengasuh, pengayom anak yatim seperti 2 jari ini di akhirat. Orang yang ingin bisa berkumpul dengan Rasulullah, yang ingin hidupnya bisa bersama dengan Rasul, yang bisa berjumpa langsung, yang bisa berdekatan, satu cuma jalannya itu. Buatlah perhatian kepada anak-anak yatim, karena anak kita juga tidak ada jaminan apakah akan lolos dari anak yatim atau tidak. Apakah cucu-cucu kita juga akan jadi anak yatim? Wallahu a'lam. Aku dan pengasuh, pengayom, pemerhati anak yatim ibarat 2 jari ini di akhirat. Rasul tidak janjikan, aku dan orang yang mondar-mandir ke tanah suci, bolak-balik Makkah Madinah seperti 2 jari di padang mahsyar. Tidak. Aku dan orang-orang yang puasa Senin Kamis seperti 2 jari di padang mahsyar. Tidak. Aku dan pengasuh, pengayom, pemerhati anak-anak yatim seperti 2 jari ini di akhirat. Kalau anak yatim juga harus kita perhatikan, harus kita jadikan bahkan sebuah tanggung jawab besar. Bagaimana dengan anak kita? Bagaimana dengan tanggung jawab besar kita? Anakmu bukanlah milikmu, anakmu adalah titipan Tuhan kepadamu. Kesolehannya, ibadahnya, agamanya justru menjadi tanggung jawab besar. Inilah yang diungkapkan dalam awal-awal surat An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu alaihim. Hendaklah kamu takut kalau kamu tinggalkan generasi yang lemah. Hari ini negeri kita justru dikenal karena tawurannya, karena geng motornya, karena perang kampungnya. Apa yang mau dibanggakan? Kalau hanya terkenalnya satu daerah karena geng motornya, karena tawurannya, karena cakak banyaknya, apa yang mau dibanggakan? Dulu orang-orang tua kita terkenal karena berjibaku, bersimpah darah di medan perang. Jelas musuhnya, jelas matinya, jelas jasadnya akan diapakan. Hari ini kalau kita serba tidak mau tahu dan tidak mau peduli, maka anak kita dan anak-anak yang lain akan makin banyak
menjadi masalah sosial di masyarakat. Anakmu bukanlah milikmu, tapi titipan Tuhan terhadapmu. Dia akan jadi batu ujian untukmu. Apakah kau bisa mendidiknya di anak soleh atau membiarkannya menjadi anak yang salah? Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairul anam wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi ala dawam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Ma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat ya qadiyal hajjaj. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbauna sighara. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizkina wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansurna ihwanana mujahidina fil Palestin. Allahumma ansurna ihwanana mujahidina fil Gaza, fil Lebanon, fi Suriah, fi Yaman, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil alamin wala zikrullahu akbar.